sebetulnya ini momentum yang tepat bagi Pak Prabowo untuk mencopot Listio Sigit gitu. Harus ya itu ya. Iya, itu satu keharusan menurut saya tuh. Dan itu satu keniscayaan ya kan. Bila Pak Prabowo ini benar-benar peduli pada institusi polisi. Kalau dulu kita semasa reformasi kan common enemy-nya ABRI. Nggak ada nyanyian tuh plesetan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna. Kan bukan kepolisian itu. Dulu begitu. Iya. Sekarang udah jarang lagi tuh ya. Sekarang nggak ada. Udah nggak pernah dinyanyiin. Nggak pernah dinyanyiin, ya kan? Terakhir. Iya. Untuk sekali dan terakhir gitu. Nah, supaya tidak terulang kembali gitu kan, maka harus ada sikap tegas dari Pak Prabowo nih. Ya kan? Gantilah Listio Sigit, udah kelamaan tuh. Ya. Listio Sigit ini udah bukan tupoksinya bukan mengayomi masyarakat, udah political thinking gitu loh. Political thinking. Halo Sobat Logika, ya ketemu lagi sama gua Widi Grafias. Gua mau ala-ala ngobrol di warung kopi. Warungnya nggak ada, kopinya aja ya kan. Ngobrol seputar Indonesia. Sobat Logika, hari ini Presiden Prabowo sudah melantik tim percepatan reformasi Polri, di mana tim ini diketuai oleh mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki. Lalu ada anggotanya nih, dengerin nih Sobat Logika. Anggotanya itu ada Ahmad Doviri. Ahmad Doviri ini saat ini sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan reformasi kepolisian. Terus ada lagi mantan Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Menteri Hukum Supratman Andi Atgas. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mendagri Tito Karnavian. Mantan Kapolri Idam Aziz dan mantan Kapolri satu lagi Badrodin Haiti. Kalau kita tahu nih Sobat Logika, kenapa dibentuk tim ini? Sepertinya tim ini dibentuk tuh kalau tidak salah setelah adanya aksi besar-besaran hingga berujung kerusuhan di akhir bulan Agustus kalau nggak salah ya. Di mana di situ banyak sekali aset-aset pemerintah yang terbakar akibat amuk massa. Bahkan ada juga beberapa anggota DPR yang rumahnya dirusak dan dijarah. Kalau ngomong sendiri nggak enak nih, Sobat Logika. Sebenarnya gue pengennya ada teman, tapi kalau temennya belum datang juga, mau nggak mau kita ngomong sendiri aja ya. Karena ngomongin polisi, kadang-kadang kita sebagai warga negara itu berharap banget dengan adanya perbaikan di institusi kepolisian. Kenapa? Butuh banget tuh sosok polisi seperti mantan kepolisian. Ada bawa, Ngomong sendiri aja kayak ngomong sendiri kayak orang gila lu. Mending gila dungu ya kan. Kata Rocky Gerung Boleh aja lu. Sehat. Alhamdulillah. Aduh, iya. Udah pesen kopi? Iya. Udah pesen Kopi kopi? dong, kopi. Oh siap, kopi ya guys. Aduh. Oh ini jadi kan Gimana tuh, tadi gimana? gue mau gimana, ngomongin gimana? soal Gimana? reformasi polisi yang baru hari ini dilantik sama Iya, Presiden iya, Prabowo. iya. Ini inget polisi, Iya, iya. pakai ada tim reformasi ini, kita inget polisi zaman dulu tuh. Iya. Polisi yang baik itu adalah apa kalau kata Gus Dur? Polisi tidur. Oke, polisi tidur. Terus patung polisi. patung polisi. Sama Pak Hugeng. Pak Hugeng. Almarhum. Almarhum. Nah itu. Nah sekarang kayaknya untuk mencari sosok polisi yang baik sulit ya. Susah. Sampai ada Iya, tim iya. percepatan reformasi Yang Polri. baik
ya kan, Polda aja, Polda. polisi dapur, Iya. istri saya baik. Istri saya. Kalau itu duit buat belanja. Iya, Ada, ya kan? ada. Iya. Kalau duitnya kagak ada gimana? Iya, duitnya nggak ada ya. Ngamuk juga, ya. Ngamuk juga Iya. sih. Jadi gini, Bro. Mm-mm. Kalau ngomongin soal polisi, Ini hawanya panas ya. panas. Iya. Buka Buka aja. aja ya, buka ya. Lu udah kayak Intel. Lu iya. Jangan-jangan lu diutus sama Iya. ini nih. Saya disuruh sama negara saya, Hmm. ya kan, Zimbabwe untuk studi banding soal kepolisian. Oh. Saya lihat, aduh, nih carut marut. Carut marut di sini ya. Di sini Konoha nih. Ini Konoha nih, carut marut bener nih. Mendingan Zimbabwe bagus. Zimbabwe lumayan lah. Iya. Kalau kata teman kita yang kemarin, justru Zimbabwe itu adalah produsen kopi ya. Tembakau ya. Tembakau. Oh, keren Itu banget. makanya ada polisi tembakau ya. Oke. Iya. Mumpung ada Bowo nih. Bowo nih dia ini sebenarnya pengamat politik, pemerhati situasi nasional. Ngomongin soal polisi, kan keingetan Bowo itu statement almarhum Gus Dur. Iya, Bahwa iya, cuma iya, ada iya, 3 iya. polisi yang baik, ya kan? Polisi tidur, Pak Hugeng dulu. Ya, Pak Hugeng. Pak Hugeng. Oh, iya. Oh ya, kita Pak Hugeng. Pak Hugeng. Yang kedua polisi tidur. Yang kedua patung polisi. Patung polisi. Jadi orang-orang tuh kalau ngelihat patung polisi Iya. dikirain ada polisi, makanya Iya. pura-pura ya kan. Betul. Karena seringnya kadang-kadang kalau pura-pura jadi patung ya. Wah, nggak ketilang deh. makanya kita kadang-kadang takutnya kalau ada polisi doang. Iya. Padahal harusnya polisi kan mengayomi, bukan bikin takut. ya kan? Betul. Tapi menurut lu gimana? Om? Betul. Kalau misalnya tiba-tiba kita butuh atau Presiden Prabowo butuh tim Reformasi di tubuh Polri. begini ya. Sebetulnya mau bikin komite reformasi, komite revolusi, ya kan? Yang paling urgent tuh bukan itu, gitu. Ikan itu busuk dari kepala. Oh gitu. Kalau Kapolrinya nggak bener ya di bawahnya juga nggak bener nih, Oh, kan begitu. iya. Kan? Nah, Ini telepon dari mana nih? Intel. wah, bukan sebentar ya. Aduh, Bukan. Ya, Bukan. Pinjol ya. Ada telepon dari pinjol. jadi merusak suasana nih kayaknya. Jadi, aduh. Lanjut. Mau Di- dibikin apa namanya? Mau dibikin konsep setinggi rumah 3 lantai gitu kan? Nggak akan benar gitu, nggak akan mengubah sesuatu. Yang terpenting adalah kultur pimpinannya gitu. Nah, seharusnya Pak Prabowo, Seharusnya Pak Prabowo iya. kita Kopi, nggak ada kopinya. kan nih. kita ngobrol Asik. ngobrol seputar Indonesia, ngobrol perkembangan Indonesia. Iya, benar. Kita kan di warung kopi, warungnya nggak ada, kopinya ada. Nah, betul. Nah, seharusnya Pak Prabowo ini belajar dari Georgia, ya kan? Dari Georgia. Jadi Georgia ini negara pecahan dari Uni Soviet, gitu. 2003 Georgia berhasil melakukan revolusi mawar, tapi tidak serta-merta dapat memperbaiki kultur korup di kepolisian. Sehingga masyarakat itu geram sekali sama polisi gitu. Polisi dianggap sebagai common enemy gitu. Nah, itu yang di Georgia. Lantas presiden kala itu Mikhail Saakashvili ya kan tahun 2004 memecat 30.000 personil kepolisian. Bukan karena efisiensi anggaran, tetapi ini kan harus di riset total gitu. Jadi polisi-polisi yang korup, polisi-polisi yang berkonspirasi dengan para penjahat gitu. Ini nggak ada ampun, nggak ada toleransi, semua dipecat supaya itu bisa menjadi efek jerah. Alhasil ya tahun 2004 Presiden Mikhail Saakashvili memecat 30.000, tingkat korupsi di kepolisian sedikit sekali. Oh, berarti ada pengaruhnya ya? Ada pengaruhnya. Jangan-jangan itu semua. Jadi nggak perlu dibentuk komite reformasi polisi segala macam. Ini harus ada tindakan tegas dari Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo kan sebagai
pimpinan negara, panglima tertinggi, ya kan, baik itu di TNI maupun di kepolisian gitu, harus ambil langkah tegas seperti yang dilakukan Presiden Georgia, Mikhail Saakashvili gitu. Nah, demikian juga itu di Hong Kong, ya, polisi-polisi yang korup itu disikat semua. Sehingga sekarang kalau berdasarkan indeks persepsi korupsi dari Transparansi Internasional, ya kan, di Hong Kong maupun di Georgia, polisinya polisi yang humanis, polisi yang tidak korup gitu. Nah, itu yang terpenting adalah sikap tegas dari Pak Prabowo. Kedua juga soal rekrutmen nih yang harus kita pahami ya. Di kepolisian itu masih ada under table kalau misalnya mau masuk akpol, ya kan. Nah, itu. Nah, maksudnya di bawah meja ada apa? Di bawah meja. Under table. Under table. Di bawah meja ada apa? Nah, itu nggak cukup untuk mengeluarkan uang ya 1 miliar gitu untuk meloloskan anaknya masuk akpol gitu. Ini udah cerita umum ini. Ini udah cerita umum, bukan basa-basi gitu. Nah, mindset yang terbentuk apa gitu. Ketika si anak ini lulus dari akpol karena ada gratifikasi gitu misalnya. Oh, jadi mindsetnya kalau punya duit ya kan gua minimal 2 tahun 3 tahun balik BP dulu, balik ya modal kan? ya. Bahasa ekonominya BP dulu lah, break even point ya. Modalnya Caranya gimana ya kan? Caranya gimana membackingi para bandar narkoba segala macam gitu. Ini udah umum loh di media-media itu ya kan. Sudah banyak informasi-informasi gitu mengenai tindak tanduk para polisi-polisi korup gitu. Nah, ini yang saya heran tuh ya, di Komite Reformasi Polri gitu kan, ada namanya Listio Sigit. Kapolri masuk. Kapolri masuk. Ini apa nih? Main-main ini mah. Ini istilahnya dagelan ini, Sri Mulat gitu. Aduh, Listio Sigit itu selama kepemimpinannya gagal mengemban tugasnya sebagai polisi yang humanis, ya, polisi yang anti KKN, gagal. Malah dia memelihara polisi-polisi yang menjadi bandar narkoba. Masih ingat kasus Teddy Minahasa. Nah, ya itu Kapolri masih Listio. Gitu. Judol juga. Kasus Judol, Konsorsium 303 yang diduga melibatkan Ferdi Sambo, ya kan? Itu kan diskenariokan tembak-menembak, nggak taunya ujungnya ada juga kasus Judol, ya kan? Satgas Merah Putih, ya kan? Dibentuk siapa? Dibentuk Tito Karnavian. Gitu loh. Ada juga di situ. Ada juga di situ. Ini kan dagelan ini. Ini dagelan saya lihat. Tapi gini, sorry nih, Sobat Logika. Kalau ngeliat dari statementnya Bowo, gue khawatir Bowo apatis dengan tim ini. Tapi sebenarnya kalau gue merasa ya kita harus percaya dulu lah dengan betul kebijakan Prabowo gitu kan. Nah, kalau lu sendiri ngelihat tadi sepertinya apa? Tapi gue yakin bahwa setiap apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo setidak-tidaknya masih bisa merubah walaupun dikit demi sedikit. Cuman kalau misalnya kita berharap langsung berubah ya susah juga ya kan. Memang ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima oleh Pak Prabowo gitu ya. Tetapi kan Pak Prabowo ini kan presiden sekarang, decision maker gitu. Harusnya Pak Prabowo juga bisa mencermati lah kerusuhan di akhir Agustus lalu. Yang jadi sasaran kan kantor-kantor polisi nih. Artinya apa? Artinya publik sudah tidak lagi percaya sama polisi. Nah, tadi lu bilang dagelan. Dagelan apa, bro? Ini kan serius, ini penyakit serius. Dan dicari obat, formula obat yang bisa mengobati penyakit serius ini. Kalau gue bilang ini penyakit, kenapa? Penyakit serius, begini ya. Tadi kalau analoginya seperti itu, ini penyakit serius, penyakit kanker katakan. Malah dikasih obat Paramek, kan nggak nyambung gitu kan. Nggak nyambung. Wah, ini lucu.
Tetapi gini lah, kalau sejauh ini saya sih masih melihat objektif terhadap Pak Prabowo gitu kan. Apa jangan-jangan Pak Prabowo punya hidden agenda ya kan, skenario yang kita nggak tahu gitu. Jadi harus dipahami, harus dicermati secara mendalam gitu pemikiran-pemikirannya Pak Prabowo. Emang Pak Prabowo ini jujur aja, ya, saya terkagum-kagum sama manuver politiknya dia. Misal nih, dalam konteks kereta cepat misalnya gitu ya. Itu kan anak buahnya udah bilang nih, Purbaya gitu. Nggak mau bayar. Iya, utang bus itu jangan membebani APBN. Lantas di kemudian hari Pak Prabowo bilang, ini menjadi tanggung jawab saya gitu loh. Karena anak buahnya diserang. Iya. Kayak nyerang. Betul. Tetapi gini yang harus kita cermati ya kan, proyek itu kan sudah tidak lagi B2B, G2G gitu. Ini soal pride Indonesia gitu ya, di mata Cina gitu, dianggap tidak serius gitu. Ini bisa menjadi apa namanya, masalah bilateral. bisa menjadi hal yang merusak masalah-masalah bilateral kita dengan Cina gitu. Nah untuk kasus ini, ya. Tapi yang harus kita cermati, kalau ada potensi korupsi dalam proyek kereta cepat, ya kita tidak akan tebang pilih. Ya itu statement terakhirnya. Statement terakhirnya gitu. Ini awalnya sih saya melihat ya, ini gimana Pak Presiden punya anak buah ya kan, udah tegas, udah berani, ya, Purbaya, tiba-tiba kok Pak Presiden bisa ngomong begitu gitu. Setelah saya cermati, emang ini udah high level lah pemikirannya Pak Prabowo ini, high level lah. Nggak bisa kita menerjemahkan dengan kacamata kuda, nggak bisa. Kalau urusan ini ada nggak kira-kira menurut lu, analisa lu, ya, tiba-tiba ada ya begitu deh. Ya kita nggak tahu ya, tapi kan di situ ada Pak Mahfud, itu yang integritasnya bisa bisa Pak Jimli dijaga, mungkin ya kan? Mungkin. Pak Jimli mungkin loh ya kan. Nah itu jadi kita ya kasih kesempatan lah Komite Reformasi Polri ini ya kan bekerja. Pak Ahmad Doviri saya rasa juga cukup baik ya, dia integritasnya cukup bagus gitu. Tim juga lumayan ya. Iya, di antara tim itu kalau kita lihat memang ya destroyernya gitu. 2-3 orang aja gitu. 2-3 orang ini kan juga nggak ada arti gitu kan. Nah, Pak Prabowo sengaja mengakomodir ya kan. Ini cara-cara dia yang begitu soft gitu. Jadi nggak frontal gitu kan. Tidak seperti Michael Saakashvili di Georgia. Langsung disikat semua. Langsung disikat. Nggak ada istilahnya Komite Reformasi Polisi, nggak ada gitu kan. Langsung sikat. Sampai gitu. akhirnya turun. Iya, kasus-kasus kan korupsi di konteksnya beda ya. Kalau di Indonesia ini kan harus dengan cara-cara halus supaya bandit itu ya ngamuknya tidak brutal gitu. Ngamuknya nggak brutal gitu. Nah kalau di Georgia kulturnya memang beda karena mereka itu kesadaran politiknya, masyarakatnya khususnya gitu, kesadaran politiknya tuh udah terbangun. Ya itu terbukti pernah ada satu gerakan ya namanya Revolusi Mawar di tahun 2003 tuh di Georgia. Gitu. Nah, ini kan kalau dari kacamata gue sebagai masyarakat biasa, yang membutuhkan sebuah organisasi Kamtipmas, polisi itu kan Kamtipmas, keamanan, ketertiban dan ketertiban masyarakat. Betul. Yang dibutuhkan adalah nyaman, kita nyaman. Ngelihat polisi nggak takut. Menurut lo, mungkin yang paling sering kita ketahui tentang polisi adalah kalau ngurus apa-apa nggak dipersulit, terus nggak ada pungli, gitu kan. Betul. Nah, dengan adanya tim percepatan reformasi ini, kira-kira analisa lu ke depan, apakah bisa memberantas yang gitu-gitu dan juga masyarakat
sedikit banyak akhirnya kepercayaan pulih. Kira-kira ya. Ya agak sulit juga ya kalau tadi bicara dalam konteks itu gitu. Karena masyarakat benar-benar sudah nggak percaya gitu kan. Jadi sebetulnya ini momentum yang tepat bagi Pak Prabowo untuk mencopot Listio Sigit gitu. Harus ya itu ya. Iya, itu satu keharusan saya tuh. Dan itu satu keniscayaan ya kan. Bila Pak Prabowo ini benar-benar peduli pada institusi polisi supaya menjadi institusi yang lebih baik gitu kan, yang diharapkan oleh almarhum Pak Hugeng gitu. Polisi yang mengayomi. Nah, kalau sekarang ini aduh sangat sulit lah. Jadi kalau di Georgia itu ya kan, setelah Michael Saakashvili memecat 30.000 personil kepolisian yang korup, dia pasang tuh CCTV di semua institusi polisi. Nah, tadi menjawab tadi gitu. Sehingga gitu layanan publik itu dapat diservis ya, dapat dilayani secara cepat dan tepat gitu. Dan diawasi. Jadi nggak bisa macam-macam gitu ya. Betul, itu yang dilakukan Michael Saakashvili gitu. Kedua gitu, memang harus ditingkatkan nih kesejahteraan para prajurit polisi. Oh, sekarang belum sejahtera? Ya, sekarang belum ya. Kalau kita jujur sih belum sejahtera gitu loh. Harus ditingkatkan kesejahteraan. Tapi banyak teman gue bro, banyak punya mobil. Ya itu kan. Itu sejahtera bukan? Bukan ya? Itu inilah. Kita ya. Iya loh, temen gue tuh rata-rata angkatan gue tuh yang jadi polisi itu udah menurut gue kalau ukuran sejahtera dari misalnya rumahnya bagus, tinggal di dalam kompleks. Kita masih ingat yang di Papua ya kan. Laborasitorus ya, buset rumahnya udah kayak istana raja gitu kan, padahal pangkat rendah ya kan. Nah, kalau bicara soal itu kan fakta. Gitu. Tapi itu oknum bukan? Iya. Ini kita jangan dikotomi antara oknum atau bukan. Ya polisi, nggak ada istilah oknum. Kalau oknum itu orang yang mengaku-ngaku polisi, oknum. Ya itu polisi, emang kenyataannya begitu. Ya kan? Teddy Minasa, polisi bukan? Polisi, bukan oknum. Tapi gue senang kalau polisi tingkat sejahteranya tinggi ya. Artinya kalau dalam kacamata gue sebagai masyarakat, kalau tongkrongan gitu, ada temen gue polisi datang bawa mobil. Kalau kita main rumahnya bagus, gede gitu, gue seneng bro. Karena kalau main ke rumahnya itu makanannya banyak. Kalau kemana-mana dianterin. Tapi kan kita nggak tahu itu uangnya aliran dari mana, gitu kan. Kalau bicara sejahtera ini ya, analoginya ya kan, penjahat-penjahat, terus kriminal-kriminal gitu. Mereka tidak akan melakukan tindak kejahatan selama perut mereka kenyang. Iya kan? Demikian juga polisi. Kalau gajinya kurang ya kan, apa boleh buat? Ya, ada uang under table, ngurusin kasus-kasus ya. Ini fakta loh, itu. Di semuanya di bawah meja. Iya. Terus itu yang pidatonya Pak SBY kan juga mengungkap mengenai illegal logging ya kan, yang di-backing oleh kepolisian. Ada kok viral pidatonya Pak SBY kan. Nah itu fakta ya Bang, polisi ini selalu menjadi quote and quote ya kan, anjing-anjing para oligarki gitu. Dan itu yang membuat... Itu tadi yang menjawab kenapa temen lu nih polisi ya kan, punya rumah mewah, punya mobil keren gitu kan. Ya udah, buat aja undang-undang pembuktian terbalik. Tapi gitu. Enak bro kalau dia kaya bro, gue bisa pinjam duit sama dia. Akhirnya daripada gue kepinjol. Jangan begitu mikirnya. Jadi kan masyarakat ngelihatnya ini jadi apatis kan, semakin apatis gitu sama polisi. Kita cinta sama kepolisian gitu. Ya, memang sebenarnya kita bahkan kita saking cintanya berharap polisi itu benar-benar memang jadi
partner, Betul. jadi pelindung kita. Pelindung, Karena mengayomi, kadang ya kan? apalagi tinggal di Jakarta, Bro. Wah, Kriminal tinggi, betul, ya kan? betul. Kita betul. kalau jalan Waktu reformasi itu kan memang agenda kita memisahkan polisi dari TNI, ABRI, dari ya kan? ABRI, ABRI iya, dulu iya. kan, gitu. Dengan harapan polisi itu bisa humanis, Betul. ya kan? Nggak taunya jadi malah gitu ya. Aduh. multifungsi, Iya. jadi parcok malah, ya kan? Wah. Oke, ini Nah, itu makanya kalau dulu kita semasa reformasi kan common enemy-nya apa? ABRI. iya. Nggak ada nyanyian tuh plesetan Angkatan Bersenjata Iya. Republik Indonesia Iya. tidak berguna. Iya, Kan iya. bukan kepolisian Dulu begitu. Iya. Sekarang udah jarang lagi tuh ya. Sekarang nggak ada. Udah nggak pernah Iya. dinyanyiin. Nggak pernah dinyanyiin. Iya. Nah, ini terakhir, Bro. Eh. Keresahan terhadap institusi polisi yang menurut gua makin tinggi itu kan pasca kerusuhan kemarin ya. Betul. Emang kan rusuh tuh Betul. akhir Agustus ya. 25, 28, 29. Iya. Dan keresahan itu bahkan mungkin ya kebencian apa terlepas dari katanya ada orang yang ini di apa namanya ditunggangi lah Ditunggangi, ini itu. iya. Tapi terlepas itu kalau misalnya itu ditunggangi dan kemudian memang kita mencintai polisi, nggak mungkin orang terpancing atau ngikut untuk terprovokasi untuk misalnya nyerbu apa namanya kantor-kantor kepolisian, bahkan Polda. Itu gua kemarin kaget. Bisa masuk. Kok bisa Polda bisa masuk lah. Gua jawab kalau ngurus SIM, ngurus STNK perpanjangan masuk aja susah, Bro, kadang, Bro. Waduh. Apalagi kalau lupa gitu fotokopi KTP balik lagi. Balik lagi. Iya. Sulit ya. Susah. Itu emang fakta ya bahwa itu masyarakat geram sama polisi. Jadi kasus itu kita berharap untuk sekali dan ya kan, terakhir Iya. untuk sekali dan terakhir gitu. Nah, supaya tidak terulang kembali gitu kan, maka harus ada sikap tegas dari Pak Prabowo nih. Ya kan? Gantilah Listio Sigit, udah kelamaan tuh. Ya. Listio Sigit ini udah bukan tupoksinya bukan mengayomi masyarakat, udah political thinking gitu loh, political thinking. Sekarang gini, komite ini kan baru diresmikan oleh Pak Prabowo hari ini ya, hari ini pula gitu, Roy Suryo CS ya kan dijadikan tersangka, mumpung Kapolrinya Listio Sigit nih gila, yang jelek siapa? Pak Prabowo yang jelek gitu. Emang nih Pak Prabowo harus sadar duri dalam daging ya Listio Sigit gitu. Oh, berarti lu artinya dalam statement itu sebenarnya lu mendukung pergerakan Roy Suryo CS dong ya? Saya dukung itu. Karena dia pengen cari kebenaran gitu ya. Iya. Kenapa harus tangkep? Betul. Permintaannya sederhana ya kan, Roy Suryo CS, makanya saya dukung ya. Permintaannya sederhana. Kalau memang Jokowi punya ijazah asli ya tunjukin aja ke publik. Gitu. Nggak usah pakai pengadilan segala. Nggak usah pakai pengadilan. Ngapain? Oh iya, ini orang tukang ngibul ya kan. Wah. Ya gini lah. Iya. Kibul-kibul, negara ngibul ya. Nah, berarti pesan lu buat Sobat Logika nih, menghadapi atau mensikapi tim percepatan reformasi Polri ini seperti apa, Bro? Jadi kita sebagai masyarakat sipil gitu kan, ini menjadi hal yang urgent juga buat kita. Buat kita yang benar-benar mencintai institusi polisi yang bersih, yang anti KKN, yang benar-benar mengayomi masyarakat gitu kan. Jadi ini harus diawasi gitu loh. Kerja-kerjanya. Demikian juga Komite Reformasi Polri yang sudah diberikan amanah oleh Pak Presiden Prabowo gitu kan, harus mempublis setiap progres kerjanya. Oh iya benar tuh. Harus ada call center. Oh yes, terus betul. Kalau Hotline. misalnya ada hotline, kalau supaya setelah ada tim ini ternyata masih terjadi hal-hal yang seperti dulu, ya kan? Jangan sampai ya kan lagunya Bruri Peso 5 bisa dikumandangkan. Apa tuh? Jangan ada dusta di antara kita. Artinya Presiden Prabowo saat ini sedang dipercaya oleh publik. Yes, betul.
masyarakat percaya kebijakan Presiden membentuk tim percepatan reformasi ini ada istilahnya hikmah untuk memperbaiki institusi Polri. Ya, Gitu kan? Pesannya betul. sebenarnya gitu ya. Betul. Oke, kita percaya Betul. Presiden Prabowo bisa memperbaiki Polri melalui tim ini. Iya. Tentunya jangan ada dusta di antara kita. Sobat Logika, sama-sama kita awasi kinerja kepolisian. Ya. Kalau bisa, harapan kita adalah kita punya call center hotline ya. Hotline. Yang memang langsung ditujukan kepada Iya. tim ini. Betul. Bila terjadi atau melihat hal-hal yang tidak benar yang dilakukan oleh institusi Polri. Betul. Jadi Sobat Logika, kita dukung Bowo. Dukung Bowo. Lu mau jadi apa? Itu dukung saudara saya. Bowo. Mari kita Prabowo. Mari Kalau kita saya Bowo. Oh, iya. Mari kita sama-sama awasi. Iya. Ingat tagline-nya Bowo, bukan Pra. Bukan Pra. Bukan. Jangan ada dusta di antara kita. Dukung Pak Prabowo, jangan dukung Bowo. Dukung Iya. Pak Prabowo, bentuk tim ini untuk perbaikan Polri. Yes. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya dalam akun kita tercinta, Logika Bicara. Logika bicara. Jangan lupa kita ngopi. Ngobrol perkembangan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.